nggak tahu sih diskusinya apa, cuman kalau misalnya kakak bakal ngelanjutin masalah ini ya udah, tapi kalau misalnya kakak ngestop masalah ini ya udah ikhlasin aja. Kakak keren sih. Yang aku tahu personalitinya Mbak Wati sendiri, dia tuh emang sifatnya iri ya. Karena mana ada sih orang yang sakit hati omongannya tuh bener gitu, kasarnya. Dan dia tuh ngomong apa ya, memfitnah kayak gitu, sebenarnya dia berkaca sama dirinya sendiri. Ngomong nggak ada bukti. Kalau aku bisa ngomong kayak gini karena aku punya bukti. Aku bisa buktiin juga kenapa aku bisa bilang iri, karena aku punya bukti. Irinya dia kayak gimana. Fitnah gini, aku salut banget sih sama kakak. Udah difitnah, udah banyak berita-berita yang bohong juga, dia ngejalanin sendiri. Itu kakak keren sih, hebat. Kemarin juga kakak udah sempat diskusi sama pengacaranya tentang yang somasi. Aku nggak tahu sih diskusinya apa, cuman kalau misalnya kakak bakal ngelanjutin masalah ini ya udah, tapi kalau misalnya kakak ngestop masalah ini ya udah ikhlasin aja. Kakak keren sih. Aku nggak tahu sih, kalau itu aku nggak tahu ya, mau dia ada mata-mata juga kita nggak tahu sama sekali. Untuk somasi sendiri sih ya kita lihat aja nanti gimana pengacaranya kakakku sama kakakku gimana, karena mereka emang habis diskusi dan aku juga nggak tahu apa yang didiskusin. Emang kita kan udah pisah rumah ya, jadi nggak terlalu yang update banget gitu akunya. Dari Azam masih di kandungan ya? Ada setahun, 2 tahun? Ada setahun, setahun. Pas ketemu langsung gitu? Ketemu langsung, sebenarnya Mbak Wati itu baik. Dia juga kerjanya juga baik. Cuman ya gitu, personalitinya aja yang kurang. Terus sifatnya yang jelek, maksudnya yang kurang itu kayak iri, dia nggak suka. Misalnya contoh, ada ART lain yang dekat sama Kak Natali, pasti dia cemburu. Karena menurut dia, setiap yang dekat sama Kak Natali itu pasti mau ngerebut pekerjaannya gitu. Dan sebenarnya Mbak Wati ini pas Azam baru lahir juga mau dikeluarin karena ada keteledoran dalam pekerjaan. Cuman Kak Natalinya masih tahan-tahan, katanya janganlah, Mbak Wati udah cocok sama kakak gitu. Kakak juga sayang banget sama Mbak Wati. Sebenarnya Kak Natali nggak mengeluarkan Mbak Wati, Mbak Wati yang mengeluarkan diri. Dan itu juga dia mendapat pekerjaan lain tapi nggak ada diskusi ke kita, maksudnya kayak Bun, aku mau keluar karena ada kerjaan lain, itu nggak ada. Sampai akhirnya kita tahu sendiri. Mbak Wati suka update di WA, status WA, menyindir juga di WA. Jadi kita taunya juga dia dapat pekerjaan juga di status WA. Komunikasi sih waktu itu aku kurang tahu sih ya. Cuman yang aku tahu, Kak Natali ini ngasih tahu ke yang waktu itu dia mau kerja, si artisnya. Oh, ngomong juga kan? Iya, maksudnya kita nih, aku sama Kak Natali baru tahu ternyata Mbak Wati mau kerja di dia. Terus ya Kak Natali kasih tahu ini si Mbak Wati ini kayak gini, mau terimanya juga nggak apa-apa, tapi yang penting kasih tahu, takutnya ada terjadi hal-hal yang kita nggak sadar dan nggak mengenakan, kan pasti ngebawa nama-nama Kak Natali. Kasihan Kak Natali gitu. Bener nggak kalau dia cerita-cerita? Ada. Aku bilang, aku WA dia, aku bilang, Mbak hati-hati, zaman sekarang udah modern, bisa aja kena pasal undang-undang atau pencemaran nama baik, apalagi isu-isu yang nggak benar, itu bisa kena. Terus tapi nggak dibalas dan nggak ada respon, tiba-tiba aku diblok, kita semua diblok, sampai Instagram semua diblok, jadi kita nggak ada yang tahu gitu. Sekarang gini, kalau misalnya emang benar Kak Natali selingkuh, buktinya mana? Jangan cuma ngomong aja gitu. Kak Natali kan udah sering difitnah, jadi kita cuma bisa sabar sih. Maksudnya kayak kita ngelihat berita-berita kayak misalnya isu selingkuh atau yang lain-lain, ya udah
soalnya nggak benar. Karena Tali kalau misalnya ngeliat berita kayak gitu dia nggak yang terlalu gimana-gimana, nggak jarang cerita juga ke aku. Mungkin dia emang tipikal yang mendem sendiri, tapi dia nggak yang dibawa nangis sih. Ya sabar aja, tabah. Emang sosok Kanata itu emang mandiri kan? Ya, kakak tuh emang mandiri. Dari dulu mandiri banget. Dia hidup sendiri, jadi mau ada berita-berita miring dari dulu juga ya udah. Karena kan yang tahu karena Tali sendiri, keluarga, aku yang 24 jam. Yang lain kan nggak tahu, yang lain kan cuma bisa kayak menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Kita cuma bisa berserah sama Tuhan. Kalau ada itikat baik buat minta maaf silakan, kita masih bisa menerima itikat baik minta maafnya. Kalau misalnya masih keluar-keluar dengan berita-berita yang nggak benar, ya aku nggak tahu sih tindakan Kanatali selanjutnya kayak gimana. Ada edukasi pokoknya. Kalau untuk Kanatalinya di mana kan? Kanatali di Jakarta. Jakarta mana? Selatan. Pokoknya di Jakarta Selatan. Perumahan apa? Lengkap tuh ya. Gini-gini. Tahu nggak kan? Tahu apa tuh? Perumahannya? Tahu lah, kan aku adenya. Mana sih? Pokoknya di Jakarta. Oh, masih dirahasiakan. Ya. Sosok Kang Sule itu baik. Baik, bijaksana. Dia benar-benar menganggap aku tuh adik, aku menganggap dia juga kakak, benar-benar kakak yang bisa memberi motivasi sih. Kanata dan Kak Putri untuk melakukan, dia agak meminta maaf gitu kan, somasi sudah dilakukan. Campur, ya aku tinggal tunggu tindakan dari Kanatali sama pengacaranya aja. Oke. Sempet geram nggak sih Kak, bisa seperti ini gitu Kak? Geram sih pasti ya, kaget. Kayaknya udah hampir seminggu ya, aku nggak ngitung lagi. Kanatali sih udah sempat diskusi sama pengacaranya, cuman untuk diskusinya itu aku nggak tahu buat kedepannya kayak gimana. Awal mulanya tuh pas masih kerja di Bunda, dia tuh emang sering pulang kampung. Alasannya itu mau urus surat perceraian. Sampai mau dibiayain tuh urus surat perceraiannya sama Kanatali. Cuman tiba-tiba kok dia nyari pekerjaan lain. Dia suka nulis-nulis status di WhatsApp kayak infoloker kayak gitu-gitu. Aku tanya, "Mbak buat siapa?" "Enggak, buat teman aku." "Tapi kok terus-terusan?" Terus sampai akhirnya kita tahu kok dia dapat pekerjaan lain. Artis itu. Nggak tahu deh, kayaknya bukan. Sampai akhirnya kita tahu, dan kita tahu bukan dari Mbak Watinya langsung. Bukan dari status WA itu. Aku sempat reply, Mbak kalau mau keluar langsung ngomong, jangan kayak gini, kan nyari penggantinya susah yang bisa dipercaya. Aku ngomong gitu. Iya Ti, aku bilang, Uti ngomong ya ke kakak. Iya Ti, udah. Kayak gitu udah, dia tiba-tiba keluar. Terus yang gantiin jaga Azam Mbak Eva. Terus tiba-tiba dia kayak gini. Kita nggak tahu penyebabnya. Katanya sakit hati. Cuman emang dia setiap kerja bareng sama orang, maksudnya kayak ART lain, bukan cerita, iri. Misalnya ada ART lain dekat sama Bunda, pasti dia mikirnya ini mau ngerebut pekerjaannya dia, caper kayak gitu-gitu. Dia tuh nggak mau, dia iri. Nah, sampai kakak Ada satu postingan yang aku inget tuh, dia bilang, "Jangan karena punya banyak duit aku jadi takut. Roda berputar," pokoknya kayak gitu deh. Aku kurang ngerti bahasanya karena bahasanya dia agak rumit ya. ngetekin Kak. Ngetek enggak sih, cuman emang kita semua lihat. Dan tiba-tiba kita di blog, terus tiba-tiba ada di media juga. Aku nggak tahu sih kalau misalnya dia sampai ada isu kalau misalnya bilang Kanatali selingkuh ke artis yang bakal dia mau kerja itu. Aku nggak tahu. Yang aku tahu Kanatali itu cerita ke si artisnya. Oh, udah temenan juga kan? Udah temenan. Cuman ngasih tahu sifat personalitinya Mbak Wati, tapi kalau mau diterima silakan, kalau enggak ya udah. Ternyata Diterima. nggak diterima. Nah terus katanya Mbak Watinya sakit hati karena itu juga. Makanya aku
aku sama Kak Natali ini bingung, dia motif sakit hatinya tuh apa, kenapa beda-beda terus. Yang awal katanya gara-gara bunda mutusin rezeki, tiba-tiba iri sama Mbak Eva, kok tiba-tiba sekarang sama Mbak Widya. Kenapa? Jadi motifnya yang benar apa? Kenapa beda-beda setiap diwawancara? Enggak, sebenarnya Mbak Widya tuh balik lagi ke kita karena awalnya buat ngejagain aku. Udah itu aja. Enggak, aku udah pisah rumah. Ngekos. Enggak ngekos sih, aku punya rumah. Enggak sih, aku nggak ada ngusulin kayak gitu. Cuman emang Kak Natalinya yang sadar sendiri ini udah melebihi 3 kali 24 jam ya, sesuai yang ada di somasi terbuka. Untuk kedepannya aku nggak tahu apa yang bakal dilakuin sama Kak Natali sama pengacaranya karena mereka kan juga udah diskusi, tapi aku nggak tahu berita update-nya sih, belum diceritain. Kak Natali kalau misalnya sayang sama orang, sayang banget, benar-benar dianggap keluarga, benar-benar nggak ada batasan ini pegawai ini enggak, benar-benar dianggap. Tapi kalau misalnya Kak Natali udah kurang respect sama satu orang, aku nggak tahu ya gimana. Tapi aku sempat ada omongan gini ke kakak, kalau misalnya mau dilanjutin ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau diikhlasin, kakak keren dan hebat. Ya aku nggak tahu ya Kak Natalinya gimana, karena kan dia yang ngalamin ini. Untuk sekarang sih kayaknya aku kurang tahu sih, yang aku lihat kayaknya baik-baik aja. Kalau itu aku nggak tahu ya. Tapi untuk isu-isunya buat Kak Natali sendiri yang buat selingkuh itu, ya namanya juga media, kadang-kadang suka diedit-edit yang nggak benar-benar. Pokoknya ya udahlah, kita yang baca cuman oh ya udahlah, nggak mau ditanggapin juga karena emang nggak benar. Ya coba kalau misalnya Mbak Wati bisa ngomong apapun yang dia ucapin, buktinya mana? Itu aja, aku cuma minta bukti. Kang Sule baik, bijaksana. Dia menganggap aku benar-benar bukan hanya adik, tapi apa ya? Aku kan udah nggak ada orang tua. Aku kan Natali, Tasya udah nggak ada orang tua. Jadi Kang Sule ini bijaksana banget buat kita, menasehati itu sih. Sayang sama Azam, nggak cuman sayang sama Kak Natali aja. Kerja keras, karena yang aku lihat Kak Natali ini benar-benar pekerja keras yang kalau misal kerja benar-benar bisa 24 jam. Jadi aku nyaranin kakak cari cowok yang benar-benar pekerja keras juga. Oke. Buat Mbak Wati, coba sifat-sifat yang kurang baiknya diilangin perlahan, seperti iri, dengki, cemburuan, itu nggak boleh. Karena sifat-sifat kayak gitu mau kerja dimanapun sama siapapun pasti nggak akan cocok. Untuk kakak, kalau misalnya kakak nonton ini, Uti sayang banget sama kakak. Kakak orang yang hebat, kakak bisa sabar ngadepin fitnah-fitnah, berita-berita miring tentang kakak. Kakak itu hebat banget. Kakak benar-benar ibu yang kuat buat Azam juga. Kayaknya lagi kerja deh. Tadi aku sempat telepon gak diangkat. Rumahnya siapa? Gelap, Kak Natalinya gelap. Kakak masih syuting ini? Masih syuting. Iya, kan tadi aku bilang. Ya udah Kak, dah semangat. Dah kerja, nggak bisa. Harapannya udah tadi. Udah. Iya.